Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Itu maknanya apa? Salah yang dimaksud yang kedua mudawamah, continue dia beribadah, baru salat. Ya, baru salat nih. Yang ketiga, al-muhafadzah ala salat. Dia menjaga waktu salat. Jadi beriman, salat continue, menjaga waktu salat. Jadi makanya pengulangan sampai 3 kali al-musallin itu maknanya tidak sama. Ya, nampak. Maka yang pertama, illal musallin. Ini boleh lihat di tafsir manapun boleh. Coba lihat. Coba lihat tafsir At-Tabari. Al-musallin al-mu'minun. Tafsir Jalalain al-musallin al-mu'minun. Tafsir Sawi al-musallin al-iman. Ibnu Abbas al-musallin al-mu'minuna billah. Itu makna musallin, orang beriman. Maka kalau dia keluh kesah, dia susah, tidak bisa tidur, dia resah selalu, berarti keimanannya perlu kita pertanyakan. Orang beriman tidak pernah keluh kesah. Orang beriman itu tidak pernah dia depresi, hana lom ka stres, berarti dia itu bermasalah dengan imannya. Oh lom stres, lom bidik. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ini masih umum, kalimat ini umum. Ilal musallin itu masih umum, kecuali orang beriman. Siapa beriman yang tidak pernah keluh kesah, maka dirincikan oleh Allah satu-satunya. Perhatikan. Berarti ini makna musallin al-mu'minun atau al-imanu billahi atau al-mu'minuna yu'minuna billahi. Jadi musallin yang pertama ini maknanya orang beriman, bukan orang salat. Ya. Siapa itu orang beriman? Ini namanya bayan tafsili, dijelaskan secara rinci di dalam kalau kita lihat tafsir lain itu, ini namanya badal kul mingkul. Ya, nembak. Dijelaskan secara rinci sesuatu. Siapa itu musallin? Yang pertama, alladzina hum ala salatihim daimun. Coba dibaca apa? Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Ya, jadi daimun itu mereka tetap mengerjakan salatnya. Apa maksud tetap mengerjakan salatnya? Apakah setiap orang salat tidak pernah susah? Ya, nembaknya. Kita mengambil 2 tafsiran saja yang penafsir ini sama, pendapatnya sama. Imam Al-Baghawi dan Imam As-Sa'di. Apa kata beliau? Yang dikatakan dengan daimun di sini, mereka itu daimuna fi salatihim wa ya'rifuna syurutaha wa mukammalataha wa wajibatiha wa arkanuha. Jadi seorang yang tenang jiwanya, yang kontinu melakukan salatnya, dia tahu apa-apa saja syarat salat itu. Kemudian maksud syarat salat apa? Bukan nanti dia salat zuhur seenaknya dia. Syarat salat itu kan ada syarat sudah masuk waktunya, nembak. Syarat salat. Kemudian syarat sahnya salat apa? Kita ada wudu. Masuk waktu ada wudu. Kemudian wudu itu juga kita lihat, ini apakah wudu itu airnya air pun haram atau tidak? Apakah boleh untuk berwudu? Ya, ini syarat-syaratnya. Seorang harus tahu. Jadi tidak datang waktu salat saja, tidak. Kalau tidak ada air, bagaimana caranya? Ya, nembak. Syaratnya apa? Oh, kita harus tayamum. Bagaimana tayamum? Maka kita disuruh belajar terus. Bahkan dengan belajar kita akan sibuk dengan aib sendiri, Pak. Tidak sibuk dengan aib orang lain. Ini sudah salatnya belum benar, ini belum benar, sibuk dengan aib orang lain. Ketika meninggal dunia tidak dapat apa-apa. Nol apa karugo. Sibuk dengan aib orang lain, hana betul le cidro dari kalian nema. Coba lihat kita salat selama ini apakah sudah diterima oleh Allah atau tidak. Itu saja kita lihat. Jangan lihat orang lain dulu. Ini sibuk dengan orang lain, Pak. Hana betul. Kita lihat, nyo na betul ya, katanya, Pak. Ini berwudu saya mungkin tidak benar. Ya, nema. Kemudian apa? Wa mukammalatuha. Yang bisa menyempurnakan salat itu apa? Apakah khusyuknya? Ya, apakah kita sudah khusyuk dalam ibadah salat? Apakah sudah benar bacaan kita? Ya, apakah kita itu sudah benar rukuknya dan lain sebagainya? Kalau itu saja kita ini kan, maka kita akan sibuk aib sendiri, Oh, apa betul lagi hadis? Tapi talah hadis. Apa betul ni kita belajar terus, Pak. Sambil kita menunggu mati, sambil kita mati, sambil menunggu dipanggil oleh Allah. Kan tak lama. Oh, lo nunggu 70 dah pegang. 74 trip dah 70 Pak. 70 itu tak lama 70 itu. Maka sambil kita menunggu 70 tahun, baca-baca saja hadis-hadis kita baca. Hadis itu banyak sekali, Pak.
Jadi hadis syarah Imam Bukhari saja, Fathul Bari, ubino terbaik, Pak. Karak semete terbaik. Kita baca Hanfib Umu dah baca, Pak. Hanfib Umu dah baca. Lun juz pun hana habis baca lu, Pak. Juz 1 ini, Pak. Hana habis dah baca. Itu syarah tulisannya sudah kecil-kecil lagi, Paknya. Belum lagi juz-juz yang lain. Jadi artinya kita disebutkan dengan aib sendiri, disebut dengan aib sendiri. Itulah orang salat, Pak. Nanti ada yang mengatakan, saya salat tapi kenapa masih gundah? Berarti bermasalah dalam salatnya. Bermasalah dengan syarat salatnya. Bermasalah dengan rukun salatnya. Rukun temayang tangga depu, ya, Pak. Ya, Pak. Fatihah mungkin anda kemana-mana, Pak. Jadi artinya apa? Kita belajar dulu semua, belajar Fatihah. Kita belajar nyukur rukuk lo ke betul, sujud lo ke betul. Makanya Rasulullah mengatakan, la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat, hanya jumpa hana temayang. Kalau seorang tidak sadar dia itu sedang salat. Maksud sadar dia tidak khusyuk dalam ibadah. Bagaimana mau dapat pahala? Maka Rasulullah SAW mengatakan, nanti pada zaman nanti setelahku, kata Rasulullah, ada seorang salat 60 tahun lamanya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah. Ini termasuk apa? Mungkin dia tidak tahu mukammalat salat, syarat salat itu apa, wajib salat apa, rukun semayang, mana ada yang penting semayang. Makanya orang seperti ini, dia selalu gundah juga, walaupun dia salat. Dia juga itu mencuat juga, walaupun dia salat, Pak. Sehingga dia bangga lagi dengan salatnya. Saya walaupun korupsi punya orang lain, tahajud hantar tinggal. Tahajud hantar tinggal, Pak. Saya walaupun korupsi punya orang lain, salat berjamaah tidak pernah tinggal. Ya. Maka orang makin bingung juga, ini salat jamaah tetap, mencuri tetap, ya, Pak. Ini yang bermasalah apa sebenarnya? Yang bermasalah adalah salat dia tidak beres. Tahajud dia tidak beres. Saya ini umrah kata tapi umrah dia tidak beres, Pak. Mungkin nanti lain ganyan, Pak. Coba umrah dia beres. Kalau umrah dia beres, maka semua akan beres. Coba salat dia beres, maka semua akan beres. Maka kuncinya itu hati. Kenapa hati? Kita salat untuk apa? Untuk mendidik hati ini, Pak. Makanya kalau hati ini sudah beres, semua anggota tubuh akan beres. Kenapa mata masih lihat maksiat selama ini? Karena hati belum beres. Kenapa hati belum beres? Yang mendidik hati itu tidak benar lagi, Pak. Salat kita masih bermasalah. Berarti kalau seandainya tangan sudah benar, mulut sudah benar, maknanya hati kita juga sudah benar. Kalau hati sudah benar, yang mendesain hati, yang membuat hati tenang itu sudah benar. Apa itu? Salat dia benar, ibadah dia benar, kemudian zakat dia benar, kemudian sedekah dia juga benar. Ya, ini makna alladzina hum ala salatihim daimun. Jadi ini dia tahu apa namanya, seperti kata Imam As-Sa'di juga, ya. Jadi dia tahu wajib salat itu apa. Maka Tamurno, kita beli saja buku satu. Ya, beli satu fikih salat kita beli. Kenapa untuk yang lain kita beli? Untuk alat olahraga ratusan juta kita beli. Ya, Pak. Alat olahraga ratusan juta. Itangen. Tak perlu padu itangen, ya, Pak. Nya itangen don 100 juta. 100 juta mau dia beli itu, Pak. Ini buku panduan untuk kita sendiri, Pak. Coba kita beli nanti fikih salat kita beli, Pak. Ya. Bagaimana cara salat? Bagaimana ini menurut mazhab begini, ini begini, ada yang begini, ya, Pak. Baiklah, leta mendawa tapi, ya, Pak. Artinya kita mencari ilmu untuk kita sendiri, Pak. Ya, Pak. Untuk kita apa? Artinya bagaimana cara sembahyang supaya betul salat. Bagaimana kita bayar zakat supaya benar zakat itu jangan salah kita berikan. Bagaimana kita baca Fatihah supaya benar, bagaimana dengar orang lain baca Fatihah. Bagaimana rukuk benar? Oh, enggak mau saya murno ke Tuhan, Pak. Baca buku undang, Pak. Oh, saya enggak paham bahasa Arab, belum bahasa Indonesia. Rukuk begini, ini hadisnya begini, ininya begini. Ada murno aja, Pak, murno aja. Sambil ada preh-preh mati ini, Pak. Yo ketika mati, fala sadaka wala sanna walakin kadzdzaba wa tawalla. Salat tidak, zakat pun tidak, sedekah pun tidak. Hidupnya bagaimana? Kadzdzaba wa tawalla. Setiap hari kadzdzaba dia mendustai ini, dustai itu. Wa tawalla, dan dia berpaling. Berpaling arti apa? Allah katakan begini, Allah ha'ilu hainuruhulu benuruhulu. Mati dalam keadaan posisi seperti itu. Kita kan tidak mau. Kita ingin posisi kita apa? Husnul khatimah. Kita ingin posisi apa? Ingin posisi kita tenang dipanggil oleh Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Makanya disinilah kita kita bercocok tanam. Kita beribadah. Karena kesempatan lain tidak ada waktu untuk beribadah. Ya. Bagaimana cara beribadah kalau tidak punya ilmu? Kalau tidak punya ilmu maka ditolak ibadahnya. Oh, walaupun dia ikhlas sekali, dia tidak punya ilmu, maka ditolak ibadah. Kenapa ditolak? Wudu tidak benar, bagaimana salatnya benar? Salatnya sudah betul, tetapi tidak punya ilmu dia. Waktu salat belum masuk lagi. Belum masuk salat subuh, kan ketemu yang tubuh Allah.
Ketika assalamualaikum azan Pak. Hai golong perwate hana pupu ya Pak. Ibadah hana pupu lah Pak. Belum masuk waktu salat dia sudah salat. Kenapa? Karena tidak punya ilmu Pak. Ya. Maka kita harus punya ilmu. Paling enggak untuk diri kita sendirilah atau untuk anak kita dan istri kita. Maka kata Imam At-Tabari, ketika memaknai qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu. Apa yang kita jaga dari diri kita? Jaga anggota tubuhmu. Jagalah perkataanmu, jagalah matamu, jagalah tanganmu, jagalah perutmu, jagalah kakimu. Jagalah semua anggota tubuh. Ini makna qu anfusakum wa ahlikum nar. Bagaimana menjaga keluarga? Kata Imam At-Tabari, bi ta'alimihim wa ta'dibihim. Ajarkan agama kepada anak, ajarkan agama kepada istri, ajarkan akhlak kepada mereka. Kalau tidak kita ajarkan, kita bermasalah. Kita bermasalah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna daimun. Jadi daimun itu kalau kata Imam Jalalain muadzabun. Apa itu muadzabun? Muadzabun continue. Ini ketika pemilihan ini salah Allah. Wate apa nak temayang le. Wate tadi anakku bukan nak temayang le. Anak dipilih le bukan temayang. Wate anak pilih anak temayang le. Yang kagura minan. Jadi artinya muadzabun itu apa? Terus kita continue. Kita salah itu bukan untuk masyarakat. Itu apa untuk masyarakat? Kita salatkan sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kita ingin mencari jati diri kita sendiri. Jadi makanya dengan salat kita bisa mengenal diri. Dengan kita mengenal diri, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana mengenal Allah kalau kita diri saja kita kenali, Pak. Maka untuk mengenali diri, bersedekahlah, salatlah, terus berzikirlah, berbuatlah kebaikan. Dengan hal seperti itu kita akan mengenal diri kita sendiri. Ya. Makanya orang yang terus salatnya continue, dia tidak pernah susah. Anak tutah, Pak. Kenapa tidak pernah susah? Karena Rasulullah SAW mengatakan begini. Ketika saya sudah Rasulullah menggambarkan diri dia gundah, padahal kan tidak sebenarnya, Pak. Ya. Ketika saya sudah mulai gundah, saya ambil wudhu, saya salat, saya tenang kembali. Jadi makanya kunci ketika kita mau gundah atau ambil wudhu, kemudian salat. Kemudian melaporlah kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, mi'rajul mu'minin as-salah. Mi'rajnya orang-orang mukmin itu salat. Apa makna mi'raj? Ketika Rasulullah Isra Mi'rajnya Rasulullah kan berdialog langsung dengan Allah. Kalau kita ingin berdialog langsung, salatlah, semayanglah. Artinya salat 5 waktu. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita kan sudah menceritakan. Ada seorang pemuda, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak lupa salat, tidak pernah tinggal saya salat 5 waktu ya Rasulullah. Tidak pernah saya tinggalnya. Ibadah saya cuma itu saja. Yang kedua, ibadah saya Rasulullah cuma puasa saja, puasa Ramadan. Lain tidak saya lakukan. Tahajud tidak, duha tidak, syuruk tidak, ini tidak, semua tidak ya Rasulullah. Qabliyah tidak, ba'diyah tidak. Cuma salat itu saja. Idul Fitri tidak, Idul Adha tidak. Saya salat 5 waktu saja Rasulullah. Karena yang saya sanggup itu saja. Kemudian saya cuma puasa Ramadan saja. Dan saya tidak puasa yang lain. Senin, Kamis tidak, Asyura tidak, Tasu'a tidak. Puasa Nabi Daud apalagi? Ya, Pak. Belum puasa Nabi Daud. Kabe hilal nih benar. Kabe. Ya Rasulullah, aina ana ya Rasul? Di mana saya ya Rasulullah? Kita mau dalam surga kan ya, Pak? Apakah saya bisa masuk dalam surga? Saya cuma salat saja dan saya cuma puasa saja. Apa kata Rasulullah? Anta ma'i fil jannah. Kamu bersama saya dalam surga kata Rasulullah. Tapi dengan syarat. Jagalah 3 hal. Ya, Pak. Jadi jaga 3 hal, Pak. Jaga matamu kata Rasulullah. Jaga matamu. Karena mata ini sumber maksiat, Pak. Jadi artinya jaga matamu. Tundukkan pandanganmu. 1. Yang kedua, jaga mulutmu. Mek temena agam, Pak. Artinya tahan mulutmu. Nyot tak temena agam, sama lagi tak temena adraw, Pak. Lagi tak temena anu, sama lagi tak temena adraw, Pak. Ya. Artinya apa? Kita tahan saja mulut, Pak. Mek tak temena agam. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga, jagalah hatimu kata Rasulullah. Jangan dengki sama orang lain. Biarin saja dia seperti itu. Dengki itu apa? Dengki itu karahiyatun nikmah li ghairihi. Dia benci orang lain dapat nikmat. Ada dengki yang paling parah. Karahiyatun nikmah ala ghairihi wa zawalun nikmah wa tamanna bi zawalin nikmah. Dia ketika benci nikmat orang lain, dia berdoa lagi, baik dijuk lagi gitu pula ya Allah. Ya, cukup parahnya. Ini apa namanya? Dengki paling parah. Kalau dengki level pertama, dia merasa apa? Tidak pantas dia dapat jabatan yang pantas. Ya Allah, saya ya Allah yang pantas. Kenapa engkau berikan kepada dia? Ini dengki level pertama. Dengki level kedua, dia tidak puas dengan yang nikmat diberikan oleh orang dan dia berdoa lagi.
menyujud ya Allah, pegadah nikmatnya. Ya, pegadah nikmat kau, Pak. Ini dengki paling parah. Maka Rasulullah mengatakan 3 syarat saja. Kamu bersama saya dalam surga. Kan mudah sekali, Pak. Arti mudah apa? Cukup salat berjamaah, tapi continue jangan pernah tinggal salat, Pak. Cukup salat ya, ke jamaah. Cukup melakukan ibadah salat 5 waktu. Nanti ada orang yang nggak bisa berjamaah salat sendiri, Pak. Ini mungkin dalam perjalanan atau bagaimana. Kemudian cukup dia itu berpuasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Zakat, mau zakat apa nak punya duit? Mau sedekah apa nak punya duit, kata pemuda ini. Kita bisa masuk dalam surga bersama Rasulullah lagi, Pak. Ya, dalam surga Firdaus. Tak perlu syarat lain. Jaga mata, jaga mulut, jaga hati, Pak. Ya. Ini salat ada, mata main aja, Pak. Kemudian tahajud sampai tahajud, Pak. Tahajud sampai tapi bang pepek juga, pepek juga, Bang. Madu domba kau, jeh kau, macam-macam lagi kau, Pak. Bagaimana mau masuk dalam surga kalau seperti itu? Atau dia jaga mata, jaga mulut, tapi hatinya tidak dia jaga, Pak. Kegop, dengki kegop dan lain sebagainya. Ya. Kita lanjutkan. Ya, sedikit lagi. Ya. Ini yang pertama, Pak. Seorang yang salatnya kontinu, maka dia tidak akan pernah resah hatinya. Tidak pernah gundah dia. Dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina fi amwalihim, ini yang kedua, haqqum maklum. Coba diterjemahkan. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Iya, bagian tertentu artinya punya orang lain. Jadi maka hati-hati dengan harta kita. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada setan untuk menggoda manusia. Ketika setan susah dia goda manusia, digoda orang jangan salat berjamaah, dia salat juga. Menggoda orang untuk jangan berbuat kebaikan, dia berbuat juga. Dia goda orang lain, buatlah ini, berzinalah kamu buat. Dia tidak mau buat. Katutah setan, Pak. Gimana caranya? Ketika itu Allah mengatakan, ada cara sama saya, kata Allah. Wasyarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Coba kamu goda dia melalui hartanya. Makanya seorang ahli ibadah kadang-kadang dengan harta rontok iman dia, Pak. Ya, maka hati-hati sama harta. Hati-hati sama jabatan. Gara-gara jabatan dia cuma berdumtun gede-gede ketua ke Allah. Gara-gara hartanya ketua ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis setan itu menggunakan harta itu sebagai fasilitas untuk menggiring manusia itu masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati. Jadi makanya yang haqqum maklum itu kita harus menjaga dulu. Ini zakatnya berapa sudah. Jangan lupa sama zakatnya, Pak. Artinya apa? Kita kan tidak pernah lupa kalau tidak diberikan nikmat. Allah nunjuk nikmat dulu. Apa salahnya sekian persen kita berikan zakatnya, Pak? Sekian persen berikan zakat. Zakat itu hak orang lain, ya, Pak. Dan kewajiban kita. Ini nggak usah cerita tentang sedekah dulu. Allah sedekah, nampun sedekahnya kan tunah, ya, Pak. Ini zakat dulu, Pak. Sudah zakat tidak bayar, ya. Artinya apa? Bagaimana mungkin dia bisa tenang jiwanya? Maka perhatikan, Qarun itu kan ahli ibadah juga. Bersama Musa beribadah. Ada hubungan saudara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika diberikan harta banyak, dia makin gundah dan susah nih, dia makin susah. Ada hak orang lain tidak dia tunaikan. Ada zakat yang harus dia bayar, tidak dia bayar. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah, hati-hati orang kredit, hati-hati orang bakhil, orang yang menyimpan hartanya. Walaupun nanti dua riwayat ini ada dua pemahaman yang berbeda. Ada yang memahami itu ketika di alam barzakh. Ada yang memahami ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Ibnu Abbas memahami ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Orang yang kredit itu akan dibangkitkan dengan seekor ular. Lahu zabibatani, dia punya 2 ekor. Kemudian pemuda ini bertanya kepada ular, "Man anta? Kamu siapa? Kamu kok terus mengikuti saya?" Dijawab oleh ular tadi, "Ana dakhiruka, ana maluka." Saya adalah simpananmu, saya adalah hartamu. Saham-saham yang kamu simpan itulah saya, yang tidak kamu tunaikan pada orang lain. Makanya emas itu hati-hati, Pak. Ya, emas bukan orang Jawa. Artinya emas, Jadi emas itu jangan disimpan. Jadi bukan emas disimpan, tidak. Emas itu kalau disimpan, boleh disimpan, bayar zakatnya. Kalau sudah sampai nisabnya. Tapi kalau dipakai, tidak perlu bayar. Anak bayi punya yang pakai, ya. Tapi naurung bakai urung, bakai. Ketika mau 1 tahun nggak pakai itu, ya. Kita tanya, kenapa pakai, Bu? Hanya anak pakai bayi teken, ya, Pak. Karena ini mau sampai 1 tahun, ya, makai pakai ini pakai, Pak. Naurung kerja aja, Pak. Ya, jadi artinya kalau sudah sampai nisabnya, kira-kira 86, ada yang mengatakan 88 gram. Ya. Kalau sudah sampai itu bayar terus 2,5%.
Oh, kalau tidak ingin baik, ya pakai Mbak, pakai. Jadi kan bagi ibu-ibu. Jadi makanya makin banyak emas kita makin hati-hati kalau seandainya emas itu jadi ular yang seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Lahu ghabibatani. Dia terus mengejar orang tadi. Orang lain sibuk dengan amal ibadahnya, dia sibuk dengan ular itu, Mak. Lalai ngului, Mak. Ibu cerok liu plung le diikat liu tarik le babah, Mak. Ekor ular tadi kan dua. Satu ekornya memasukkan ke dalam mulutnya, menarik sebelah kanan. Satu ekornya masukkan sebelah kiri tadi, terbelah menjadi dua. Jadi lagi dia dikejar lagi plung ulamnya urung kerit, Mak. Urung kerit, urung bakhilnya, Mak. Makanya orang yang tenang jiwanya adalah orang yang zakat dia bayar, orang yang bersedekah. Maka para Rasulullah SAW mengatakan begini, ini filosofinya tinggi sekali ini. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu gundah, kalau kamu susah, bersedekahlah. Ya, you bersedekah harbanima. Nah orang protes, gimana bersedekah? Kagak bersedekahlah, memang. Nyo katutah, gimana bersedekahlah? Kita tidak tahu makna di balik sabda Rasulullah tadi. Maknanya rupanya makna filosofinya tinggi sekali, Pak. Orang yang susah, dia bersedekah lagi. Yang pertama apa? Ini dia sudah tenang, Pak. Hati dia tenang, Pak. Karena dia membersihkan hartanya. Yang kedua, dia membersihkan hartanya. Sudah, satu. Yang kedua, turun malaikat. Malaikat berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Wa a'ti mumsikan talafan. Itu dua malaikat. Malaikat yang kedua, amin. Amin. Ya Allah, berikan orang yang bersedekah itu kelapangan dan berikan orang yang kering itu kehancuran. Ya, nampak. Kita sudah dapat dua laba. Laba yang ketiga, ya, nampak. Laba yang ketiga, kita dapat doa lagi dari orang yang kita sedekahkan. Mendemi doa, Pak, dari orang yang kita sedekah. Nyona bacut bantuan tajuknya, Pak. Tetapi kita pilih-pilih dulu, kita lihat-lihat dulu, Pak. Kapan waktu-waktu yang dahsyat untuk bersedekah? Jadi makanya kenapa pagi-pagi itu adalah waktu bersedekah yang luar biasa. Ini sekarang coba kita keluar, ada orang jualan-jualan koran di jalan-jalan ini. Yang bubengah naik baju lembah, bubengah naik baju. Coba beli satu nasi 5.000, beli air ini berapa 3.000. Modal kita 8.000 rupiah. Modal 8.000, masukkan dalam plastik. Ya. Pakai helm, nutup helm, Mbak. Baik duri, Mbak. Nyai itu tutah nih, Mbak. Ya, nutupnya, nujuk pakai nyan, Mbak. Nyan pun, ya Allah, ibu doa cukup trip. Modal kita 8.000, dia doa kita panjang, dia doa, Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Juga nabu ya Allah. Tapi coba kasih nasi jam 10. Waktu penuh ya, Pak. Bu bunga, nasi pagi coba kasih jam 10. Nyopak nabu bacut inan buduk inan, inan buduk. Untuk mungkin nangangelon yang je hijau untuk. Inan ni buduk, Pak. Artinya apa? Hanayung le, Pak. Yan. Tapi coba kasih pagi-pagi sekali. Alhamdulillah, walaupun cuma segelas air putih. Alhamdulillah ya Allah, pegang lewat, Pak. Yan. Makanya kita apa? Didoakan oleh orang itu, Pak. Kemungkinan ketika kita susah, kita berdoa kepada Allah. Mungkin dengan doa kita itu enggak diistijabah. Kenapa? Nada cah mungkin, Pak. Mungkin diistijabah doa kita melalui orang lain, Pak. Yan. Inanku kenapa kita suruh bersedekah? Kenapa orang yang bayar zakat, dia bersedekah, jiwanya selalu tenang? Ya. Didoakan oleh orang lain. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ya. Apalagi orang tadi, Pak. Ibu doa cukup panjang, ya Allah. Dapat berkah umur, dapat panjang umurnya baru 8.000, Pak. Aciduk lebih lah. Oh, panjang lah, Pak. Ya. Jadi makanya waktu dia tajuk, Pak, bek panjang-panjang le kalau lampu merah, Pak. Ya, Pak. Anak tempat je nanya, Pak. Ya. Jadi insya-Allah doakan kita, Pak. Ya. Saya rasa cukup sekian. Berarti baru doa, ya, untuk menghilangkan kegundahan. Jadi insya-Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.